Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sesnot. Hari ini 31 Desember 2021 pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Suasana Bandung yang dingin di penghujung tahun 2021. Pada pagi ini saya mencoba untuk melihat kejadian gempa yang terjadi dalam kurun waktu beberapa hari terakhir. Dan di sini kita lihat berdasarkan informasi dari INA-TWS BMKG, ini salah satu situs resmi yang memberikan informasi tentang kejadian gempa. Dan kalau kita lihat di sini ada beberapa gempa yang menarik untuk kita buat catatan. Seperti ini gempa yang terjadi di bagian utara Sumatera, ini di sekitar Aceh, kelihatannya ada beberapa gempa yang terjadi di sana. Kemudian ini di Flores, yang mana kita tahu bahwa gempa besar terjadi tanggal 14 Desember, kemudian disusul oleh serangkaian gempa susulan, dan sampai hari ini masih ada beberapa gempa susulan, atau mungkin bukan hari ini, masih beberapa hari ke belakang. Dan ini gempa yang terjadi tanggal 30 dini hari di dekat dengan di Laut Banda ya, di daerah Laut Banda. Ini sudah saya buat catatan sebelumnya, dan ini gempa yang terjadi di Pulau Seram. Lumayan ramai gempa yang terjadi di sana. Kemudian ini yang terjadi di lengan utara dari Sulawesi, dekat dengan Gorontalo dan Bolawang Mangondo di bagian utara Sulawesi. Kalau kita lihat di wilayah Jawa, ini di antara Sumatera dan Jawa ada beberapa gempa terjadi di sana. Dan selama bulan Desember yang ada dua yang gempa yang signifikan, yaitu gempa yang terjadi di Flores dan gempa yang terjadi di Laut Banda. Kedua gempa ini memiliki magnitudo lebih daripada 7. Oke, saya akan coba masuk ke situsnya GFZ. Nah, ini dari situs GFZ kita akan bisa melihat kejadian gempa secara global dalam 14 hari terakhir, berarti 2 minggu terakhir. Kita lihat di sini yang berwarna kuning. Yang warna kuning ini adalah gempa yang terjadi dalam kurun waktu 14 hari terakhir. Kemudian yang berwarna oranye itu 1-4 hari terakhir. Dan yang berwarna merah ini adalah 24 jam terakhir. Yang berwarna merah. Dan yang ada flip ini yang berkedap-kedip, ini gempa yang terjadi di Laut Banda 7,3 dan memberikan guncangan yang signifikan, dan ada laporan beberapa bangunan rumah masyarakat yang rusak akibat gempa 7,3 di Laut Banda. Nah, kemudian ini di daerah Yunani, dan ini di Amerika Selatan. Oke, kita coba lihat dari situs. Sebelum ke situsnya, saya coba lihat ini. Nah, ini dari GFZ. Ini kejadian gempa yang terjadi tanggal 30 ini. Kalau ini waktu UTC masih tanggal 29. Kalau waktu Indonesia bagian Barat sudah tanggal 30 dini hari. Dan ini dari stasiun Jagi atau Jajak di daerah Jawa. Ini berdasarkan informasi dari GFZ. Dan kita lihat inilah waveform atau bentuk gelombang yang merupakan gempa yang terjadi tanggal 30 dini hari, 30 Desember dini hari di Laut Banda. Dan kita lihat inilah bentuk waveformnya yang sangat masif sekali ya. Ini salah satu stasiun yang merekam gempa yang terjadi kemarin malam.
besar gempanya, 7,3. Kemudian kalau kita lihat di wilayah batuk. Kita lihat di webnya USGS. Ini gempa yang terjadi dalam 24 jam terakhir di webnya USGS. Setidaknya ada 40 berapa ya? Coba saya lihat, 42 gempa yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Dan untuk wilayah Indonesia, ini wilayah Indonesia berdasarkan informasi dari USGS, ada 6 gempa, dan yang paling besar adalah gempa yang terjadi di Sulawesi bagian utara. Sulawesi di bagian utara, gempa yang terjadi di sana magnitudonya 5,4, kedalamannya 59,6 km. Dan besar kemungkinan gempa ini akibat pengaruh dari aktivitas subduksi di zona subduksi ganda di Laut Maluku. Nah, ini kita perhatikan di wilayah Indonesia, ini gempa yang terjadi di Laut Maluku dekat dengan utara Sulawesi. Magnitudo gempanya adalah 5,4. Selain itu ada 2 gempa terjadi di Ambon dan Pulau Seram. Kurang dari 5 gempa yang terjadi di sana, dan ini gempa susulan, kelihatannya masih gempa susulan dari gempa yang terjadi kemarin 7,3. Dan ini ada 2 gempa yang terjadi di Sumatera, di Mentawai dan juga di dekat Nias. Gempa yang di dekat Nias ini kelihatannya masih gempa yang sebelum pernah terjadi di Nias, gempa yang terpicu oleh adanya authorized normal fault, ya, bukan di bidang kontak tetapi di luar bidang kontak di lempeng samudra, yang di situ ada mekanisme sesar turun. Kedalamannya relatif dangkal, yaitu 21,2 km. Ini di Mentawai 42, ini akibat pada bidang kontak ya antara 2 lempeng tektonik. Ini yang terjadi di Banda akibat pengaruh dari Timor Trough, jadi ada dorongan dari bagian selatan, ya, kemudian memberikan tekanan di dalam lempeng di Laut Banda dan memberikan implikasi tekanan, dan dia rilis dalam bentuk energi seismik. Tadi ada yang di Seram dan Ambon, dan ini yang di Laut Maluku. Nah, ini profil gempa yang terjadi dalam 24 jam terakhir, dan harapannya tidak ada gempa yang signifikan, harapannya seperti itu. Tapi walaupun sebenarnya kita melihat bahwa beberapa bulan ke belakang ada beberapa gempa yang signifikan yang pernah terjadi di wilayah Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini, saya coba masuk ke telegramnya BMKG. Telegram BMKG menyebutkan tentang gempa yang terjadi di Sulawesi, Bolongan Timur, Bolaang Timur, Boltim, Sulawesi Utara. Awalnya BMKG menyebutkan kedalaman 10 km informasi awal. Kemudian BMKG menyebut pemutakhiran menjadi 68 km kedalaman sumber gempanya. Magnitudonya 5,6, magnitudo setelah dikoreksi. Jadi terjadi pada tanggal 30 Desember pukul 20:13. Dan MMI-nya MMI 3 di Kota Gorontalo, Bolang Mongondo Timur, dan Kabupaten Gorontalo, juga di Poso dan Minahasa MMI-nya 3. Gempa ini adalah gempa dengan mekanisme sesar naik atau thrust fault. Ya, seperti apa bentuk thrust fault? Kita lihat di sini di situsnya BMKG. Saya coba masuk ke situsnya BMKG, masuk ke ini, kita akan lihat bentuk dari thrust fault. Nah, inilah bentuk thrust fault. Jadi kalau bentuk thrust fault-nya adalah kompresi. Jadi ada ya bagian yang 2 sisi lempeng yang saling bertumbukan.
Nah, ini ciri-ciri gempa-gempa yang terjadi di zona subduksi karena proses tumbukan dan prosesnya secara mekanisme secara kompresi. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ada bagian yang di sini, bagian sini juga menekan, gitu ya, secara bertabrakan. Bisa dibilang seperti itu. Oke, baik. Demikian sedikit ulasan gempa yang terjadi dalam 24 jam terakhir berdasarkan informasi dari situsnya INETAWS BMKG, USGS, dan GFZ. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.